Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film keren yang berjudul Drunken Master 1978. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang dijuluki dengan kaki halilintar. Selama 20 tahun lamanya, si kaki halilintar ini sangat-sangat konsisten untuk menempa kekuatan kedua kakinya, yang dimana kekuatan itu pun langsung membuatnya ditakuti serta sering mendapatkan misi untuk membunuh seseorang. Tapi rupanya, target si kaki halilintar kali ini adalah orang yang juga ahli dalam bidang kungfu. Meski begitu, orang tersebut juga sangat terkejut setelah sadar kalau orang yang akan membunuhnya adalah si kaki halilintar. Karena diketahui fakta jika si kaki halilintar ini merupakan petarung yang belum pernah terkalahkan sampai detik ini. Lalu, scene berpindah di sebuah padepokan bernama Pocilam, di mana kita akan diperlihatkan sosok guru di sana yang bernama Wong Qingying dan juga anaknya yang bernama Wong Fei Hung. Di sini terlihat Wong Qingying sedang melatih murid-muridnya dan menyuruh asistennya untuk memegang kendali, sementara dirinya akan menghisap rokok di luar sana. Fei Hung yang mengetahui ayahnya sedang keluar langsung mengerjai sang asisten yang notabene tidak pandai dalam berkungfu. Usai bersenang-senang mengerjai asisten ayahnya, Fei Hung beserta teman-temannya sengaja pergi ke pasar untuk jajan. Di sana mereka melihat sosok wanita cantik yang membuat mereka berhayal bisa mendapatkan ciuman dari sang wanita itu. Fei Hung yang punya banyak akal pun langsung menunjukkan kemampuannya tersebut kepada teman-temannya demi mendapatkan keuntungan dari sang wanita. Namun ternyata si wanita itu datang bersama ibunya yang langsung memberi pelajaran kepada Fei Hung. Di luar dugaan, sang ibu bisa mengalahkan Fei Hung dengan sangat mudahnya. Lalu, scene berpindah lagi kepada seorang pemuda bernama John yang sedang berbuat seenaknya di dalam pasar. John ini adalah anak dari orang kaya yang selalu berbuat jahat kepada pedagang di sana. Fei Hung yang kebetulan lewat pun langsung memberi John pelajaran dan mempermalukannya di depan orang-orang pasar. Setelah itu, Fei Hung kembali lagi ke rumahnya dan ia dikejutkan dengan kedatangan seorang sepupu beserta bibinya. Yang ternyata kedua wanita itu adalah orang yang sama ketika Fei Hung baru saja mencari masalah di dalam pasar. Wong Qingying yang akhirnya tahu kejadian di pasar pun langsung memarahi Fei Hung dan akan memberikannya sebuah hukuman. Tak sampai di situ, keadaan pun semakin memburuk ketika datang ayahnya John bersama dengan John yang sudah babak belur. Ayahnya John yang juga bergelut di dalam bidang bela diri pun meminta pertanggungjawaban kepada Wong Qingying atas perbuatan anaknya. Namun ketika Wong Qingying akan menyakiti Wong Fei Hung, sang bibi langsung menghadang dan mengusulkan hukuman yang pantas untuk Fei Hung. Hukuman itu dilakukan oleh ayah John di mana Fei Hung akan diserang 10 jurus tanpa harus melawannya. Ayah John pun langsung menyetujui usulan itu dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Fei Hung. Akan tetapi, yang terjadi justru Fei Hung lah yang membuat si anak buah itu malu di depan ayahnya John. Setelah itu, Fei Hung harus menjalankan hukuman spesial dari ayahnya.
Namun bukan Fei Hung namanya jika tidak memiliki sebuah ide yang selalu muncul setiap saat. Ia pun dibantu oleh temannya yang membuat hukuman itu terasa sangat ringan serta tidak berarti sama sekali. Namun sialnya, hal tersebut malah diketahui oleh sang ayah yang membuatnya semakin marah dan akan mengirimkan Fei Hung kepada pamannya, yaitu si pengemis tua bernama Pengemis So, dengan tujuan agar Fei Hung dididik menjadi lebih baik serta jauh lebih dewasa daripada yang sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan ketika Fei Hung masih menjalankan hukuman dari ayahnya, datanglah teman Fei Hung yang langsung memberitahu jika Pengemis So adalah sosok yang kejam dan juga suka menyiksa muridnya. Mengetahui hal itu, Fei Hung pun langsung memutuskan untuk kabur dari rumah agar terhindar dari pamannya itu. Keesokan harinya, Fei Hung yang sudah sangat lapar berat sengaja mendatangi sebuah rumah makan untuk menipu salah satu pelanggan di sana demi mendapatkan makanan gratis. Tapi sial, ternyata orang yang Fei Hung tipu adalah sepemilik restoran dan tindakannya itu langsung membuat Fei Hung mendapatkan sebuah masalah. Di tengah-tengah kondisi terdesak tersebut, muncullah seorang kakek tua yang langsung membantu Fei Hung. Setelah pergi meninggalkan restoran, mereka berdua menyempatkan waktu untuk mengobrol yang dimana Fei Hung sama sekali tidak sadar kalau kakek itu adalah pamannya sendiri alias Pengemis So. Dan ketika sadar, ia pun langsung berusaha untuk kabur dari pamannya itu secepat mungkin. Tapi apa daya, Fei Hung tidak bisa kabur kemana-mana dan ia harus menghadapi fakta baru. Dari sinilah Fei Hung mulai dilatih dan dididik secara keras, dan baru saja sehari berlatih, Fei Hung langsung merasa tidak sanggup untuk menjalaninya. Sampai-sampai ia harus mengerjai Pengemis So demi bisa kabur dari wilayah itu sejauh mungkin. Setelahnya, Fei Hung berhenti di suatu tempat untuk mengeringkan pakaiannya, yang dimana tanpa ia sadari tempat itu merupakan milik si kaki halilintar yang lalu mencoba mengusir Fei Hung dengan baik-baik. Namun, Fei Hung malah mengatakan kalau tempat ini adalah tempat umum dan siapa saja boleh berada di dalamnya. Alhasil, perkataan itu pun langsung membuatnya harus bermasalah dengan si kaki halilintar serta berujung ia malah mengalami kekalahan telak. Akibat kekalahannya itu, Fei Hung pun memutuskan untuk kembali ke tempat Pengemis So demi bisa mempelajari ilmu kungfu dengan lebih fokus lagi. Setelah selesai berlatih, mereka berdua menyempatkan waktu untuk menggandakan uang dengan cara berjudi di dalam pasar. Ketika Pengemis So memenangkan banyak uang, si bandar pun malah tak terima serta berusaha untuk bermain curang. Namun beruntungnya, Pengemis So yang memiliki penglihatan jeli pun mampu untuk segera membongkar kecurangan itu. Ya, apa boleh buat, dari situlah pertarungan langsung segera menjadi jalan satu-satunya serta tidak lagi bisa terhindarkan. Lalu, latihan pun kembali dilakukan dan di saat itu Pengemis So mulai mengeluh akan stok arak yang ia punya. Bagi Pengemis So sendiri, berhenti mengkonsumsi arak akan membuat tubuhnya menjadi sangat lemas dan juga terasa seperti kakek-kakek pada umumnya. Maka dari itu, agar tubuhnya kembali normal, Fei Hung pun sengaja diutus untuk membeli arak di pasar. Akan tetapi, uang itu malah dipakai Fei Hung untuk makan, sementara araknya hanya dibelikan sedikit lalu dicampur dengan air biasa. Kemudian, Pengemis So yang sedang menunggu malah didatangi oleh si kepala besi dan juga bosnya yang akan membuat perhitungan. Pengemis So yang sedang dalam keadaan lemah pun mau tak mau harus melawan sebisa mungkin. Yang sayangnya, kedatangan Fei Hung malah membuat keadaan semakin memburuk setelah Pengemis So sadar kalau arak yang ia minum hanya terasa seperti air putih.
Dan saat malam tiba, Fei Hung pun kembali meminta maaf kepada pamannya itu serta berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Dari keinginan yang besar itulah, pengemis So pun langsung memberitahu sebuah alasan mengapa Wong Qingying sengaja mengirim Fei Hung untuk dilatih. Yang dimana semua itu berkaitan dengan terdapatnya sebuah jurus paling mematikan milik pengemis So, serta jurus itu sendiri belum pernah diajarkan kepada siapapun. Usut punya usut, ilmu itu sendiri sering dipanggil dengan sebutan jurus Dewa Mabuk. Lalu, scene beralih kepada sebuah kondisi di padepokan dan terlihat jelas kalau ayahnya John kembali memiliki masalah dengan Wong Qingying. Tapi, masalah kali ini jauh lebih berbeda dan sangat-sangat terkait dengan sengketa tanah. Ayah John sendiri berniat akan membeli tanah di pemukiman warga yang berada di bukit dengan modus membuat tempat spiritual. Namun faktanya, Wong Qingying sangat tahu kalau John sudah bekerja sama dengan perusahaan asing demi mendapatkan pundi-pundi cuan. Wong Qingying yang berstatus sebagai kepala desa tentu saja tidak mengizinkan hal tersebut. Atas dasar itulah, ayahnya John langsung kesal dalam seketika serta memutuskan untuk menyewa jasa dari si kaki halilintar. Dengan tujuan ayahnya John sangat menginginkan kabar kematian dari Wong Qingying. Kembali ke Fei Hung yang baru saja membeli arak dan mulai dipertemukan kembali dengan si kepala besi. Di sini Fei Hung yang sudah mempelajari jurus Dewa Mabuk itu pun akhirnya bisa mengalahkan si kepala besi dengan begitu mudah. Setelah Fei Hung mengalahkannya, Fei Hung pun mendapatkan keuntungan lebih dengan banyaknya stok arak milik si kepala besi. Dan ternyata pengemis So sendiri sudah meninggalkan sebuah surat perpisahan serta meminta Fei Hung untuk segera pulang sambil terus mendalami jurus mabuknya. Di sisi lain, Wong Qingying yang sedang menjalankan aktivitasnya seperti biasa terlihat mulai didatangi oleh salah satu warga. Warga itu berkata kalau ayahnya John sedang menggali paksa seluruh lahan di perdesaan. Namun siapa sangka, aksi ayahnya John itu ternyata hanyalah sebuah jebakan dikarenakan si kaki halilintar sudah menunggu kedatangan Wong Qingying. Alhasil pertarungan antara Wong Qingying dan juga si kaki halilintar pun tidak lagi bisa dihindari. Akan tetapi, semakin lama durasi bertarung berlangsung, semakin letih pula Wong Qingying yang sudah berada di masa tuanya. Sampai-sampai Wong Qingying nyaris saja terbunuh oleh si kaki halilintar. Tapi beruntungnya, Fei Hung berhasil datang pada tepat waktu demi bisa menolong ayahnya itu. Dengan menggunakan jurus Dewa Mabuk yang sudah diajari oleh pengemis So, Fei Hung pun pada akhirnya mampu mengalahkan si kaki halilintar yang selama ini sudah menempa kakinya selama 20 tahun. Dan dari situlah keberadaan Wong Fei Hung langsung diakui oleh seluruh warga yang berada di desa tersebut. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Drunken Master 1978. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua nanti cabut dulu. Dadah.